Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Firti Alfaya, dengan nomor NIM 2010200142 dan Rizky Arif Darmawan dengan nomor NIM 2010200197. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang bertemakan etika komunikasi di media baru dan regulasi komunikasi di dunia cybermedia. Langsung saja untuk materi yang pertama yaitu pengertian dari new media. New media yaitu media yang memberi tawaran digitization, convergence, interactivity, dan development of network yang berkaitan dengan pembuatan pesan serta cara menyampaikan pesan. Istilah media baru atau new media yaitu salah satu gambaran karakteristik media yang berbeda dari sebelumnya, seperti media televisi, radio, majalah, koran, dikategorikan menjadi media lama atau old media. Dan media internet yang berisi muatan interaktif dikategorikan sebagai media baru atau new media. Media sosial atau sosial media atau juga bisa disebut dengan jejaring sosial merupakan bagian dari media baru. Sangat jelas bahwasanya muatan interaktif dalam media baru sangatlah tinggi. Untuk materi yang kedua yaitu etika berkomunikasi di media baru. Menurut para ahli, etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesama serta menegaskan mana yang baik dan buruk menurutnya. Etik disebut juga perkataan etika atau lazim dan berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang artinya norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah serta ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Dapat dipahami juga ada 3 pengertian etika yang berkenaan dengan perlunya etika berkomunikasi dalam menggunakan media sosial, yaitu yang pertama, etika deskriptif, yaitu etika yang berkaitan dengan nilai dan juga ilmu pengetahuan yang berbicara tentang masalah baik dan buruk tingkah laku seseorang dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua ada etika normatif, yaitu etika yang sering dipandang sebagai suatu ilmu yang mengadakan ukuran-ukuran atau norma yang bisa digunakan untuk menanggapi atau menilai perbuatan serta tingkah laku seseorang dalam bermasyarakat. Etika ini berusaha mencari ukuran umum bagi baik atau buruknya tingkah laku. Dan yang terakhir ada etika kefilsafatan, yaitu analisa yang berkaitan dengan apa yang dimaksud apabila menggunakan predikat-predikat kesusilaan. Etika ini berhubungan erat dengan norma. Norma yaitu peraturan atau pedoman hidup tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku dan berbuat dalam masyarakat. Literasi mengenai media baru mempunyai peran yang sangat penting yang berakibatkan masyarakat bisa menggunakan media sosial secara proporsional. Pengguna yang literasinya cukup akan mempunyai kesadaran, kendali, serta batasan yang jelas ketika menggunakan teknologi. Dalam kaitannya di luar hukum formal, ada panduan khusus yang dapat disebut dengan netiquette, yaitu singkatan dari Internet Etiquette atau juga Network Etiquette. Netiquette merupakan penerapan etika dalam berkomunikasi menggunakan internet dan yang diterapkannya yaitu ketika one-to-one communication dan one-to-many communication. Menurut Pepih Nugraha, ada 10 rumusan etiket dalam berinteraksi di dunia maya, yaitu yang pertama, ingatlah keberadaan orang lain. Yang kedua yaitu taat kepada standar perilaku online yang sama kita jalani dalam kehidupan nyata. Yang ketiga yaitu ketahuilah di mana kita berada di ruang cyber. Yang keempat, hormati waktu dan bandwidth orang lain. Yang kelima, buatlah diri kita terlihat baik beronline. Yang keenam, bagilah ilmu dan keahlian. Yang ketujuh, menolong agar api peperangan tetap terkontrol. Yang kedelapan, yaitu hormati privasi orang lain. Yang kesembilan, yaitu jangan menyalahgunakan kekuasaan. Dan yang terakhir, yang kesepuluh, yaitu maafkanlah jika orang lain berbuat kesalahan. Jika dalam keseharian dikenal dengan ungkapan mulutmu adalah harimaumu, maka dalam pergaulan melalui media sosial, ungkapan ini menjadi statusmu adalah harimaumu. Dengan begitu, konsep saring sebelum sharing itu sangat diperlukan guna menghindari pelanggaran etika bermedia sosial.
Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Rizky Arif. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Bilti Elvaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang regulasi komunikasi. Yang pertama ada pengertian regulasi. Regulasi itu adalah sekumpulan instrumen abstrak yang disusun dalam sebuah kesatuan untuk mengontrol tindakan atau perilaku orang akan suatu hal. Nah, regulasi komunikasi yang adaptif dapat didefinisikan sebagai kemampuan regulasi, khususnya UU di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan telekomunikasi, untuk memprediksi sekaligus merespon perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat dalam waktu tertentu yang dianggap sesuai dengan kewajaran mengikuti daur revisi atau perubahan undang-undang. Adaptabilitas atau fleksibilitas undang-undang sistem komunikasi menjadi bagian yang penting dalam penataan sistem komunikasi di sebuah negara untuk meminimalkan resiko ketertinggalan dan ketidaksinkronan antar sistem komunikasi, khususnya yang terkait dengan teknologi. Yang kedua ada regulasi media siber. Regulasi media itu adalah kontrol dan pembinaan media massa oleh pemerintah dan lembaga lainnya. Sasaran utama dari regulasi media ini adalah pers, radio, dan televisi. Namun juga dapat mencakup film, musik, rekaman, telegram, satelit, penyimpanan, dan teknologi. Ada juga media siber. Nah, apa itu media siber? Media siber itu adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan UU pokok pers dan standar perusahaan pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers 29 tentang pers yang mengatur tentang pers di Indonesia, yaitu perusahaan pers, Dewan Pers, kantor berita, wartawan, organisasi pers, pers nasional, pers asing, penyensoran, pemberedelan, hak tolak, hak wajib, hak koreksi, kewajiban koreksi, dan kode etik jurnalistik. Yang ketiga ada UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur tentang informasi elektronik, transaksi elektronik, dokumen elektronik, sistem elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, jaringan sistem elektronik, agen elektronik, serta tanda tangan elektronik. Nah, yang keempat ada UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang mengatur mengenai informasi publik, badan publik, komisi informasi, sengketa informasi publik, mediasi, penggunaan informasi publik, pejabat pengelola informasi. Nah, yang kelima ada UU nomor 33 tahun 2019 tentang perfilman yang mengatur film di Indonesia, yaitu perfilman, kegiatan perfilman, usaha perfilman, iklan film, insan film, dan sensor film. Nah, yang keenam ada UU nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi yang mengatur tentang telekomunikasi Indonesia, yaitu alat telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi, pemancar radio, jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi, pemakai, pelanggan, dan pengguna. Nah, yang terakhir yang ketujuh ada UU nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta yang mengatur mengenai hak cipta, yaitu pencipta, ciptaan, dewan hak cipta, pemegang hak cipta, pengumuman, perbanyakan, potret, program komputer, pelaku, produser, rekaman suara, lembaga penyiaran, lisensi. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.